Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Elizabeth. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Atmajaya, Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun 2023. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan layanan dan rancangan RPLBK saya yang berjudul Pendampingan Siswa SMP dalam Pengambilan Keputusan Sekolah melalui Cyber Counseling dengan pendekatan Person-Centered Therapy. Perlu diketahui bahwa masa remaja merupakan tahapan penting dalam perkembangan individu, di mana seseorang mulai membentuk identitas diri, nilai-nilai pribadi, serta arah hidupnya. Pada tahap ini, remaja sering dihadapkan pada berbagai keputusan penting, seperti menentukan sekolah lanjutan setelah SMP. Namun proses pengambilan keputusan sering kali menimbulkan kebingungan dan tekanan emosional, terutama saat terdapat perbedaan antara keinginan pribadi dan harapan keluarga. Kasus yang saya angkat berasal dari seorang siswa kelas 9, Regina Pacis di Bogor, yang mengalami kebimbangan dalam memilih antara SMA umum dan seminari. Kebimbangan ini muncul karena konflik antara keinginan untuk menikmati masa remaja secara bebas dengan panggilan hati untuk menjadi imam. Dalam konteks remaja masa kini, saya memilih menggunakan cyber counseling karena media digital seperti WhatsApp memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri secara terbuka dan nyaman. Pendekatan yang digunakan adalah person-centered therapy oleh Carl Rogers yang menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian hubungan. Rumusan masalah dalam makalah ini saya tulis yang pertama, bagaimana cyber counseling dapat membantu siswa SMP dalam pengambilan keputusan sekolah. Yang kedua, bagaimana penerapan pendekatan person-centered therapy dalam konteks konseling daring. Dan yang ketiga, teknik apa saja yang efektif digunakan untuk membantu konseli memahami dirinya dan meneguhkan keputusannya. Ada 4 tujuan utama dari pemilihan tema ini. Yang pertama, membantu konseli mengatasi kebimbangan dalam menentukan pilihan sekolah lanjutan melalui proses refleksi diri. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi digital dalam layanan konseling agar sesuai dengan karakteristik remaja masa kini. Yang ketiga, menerapkan prinsip person-centered therapy dalam membangun kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Dan yang keempat, memberikan contoh konkret penerapan layanan konseling individual berbasis teknologi di sekolah. Lalu, person-centered therapy dikembangkan oleh Carl Rogers. Teori ini berakar pada pandangan humanistik bahwa setiap individu memiliki potensi alami untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Rogers menekankan 3 kondisi utama agar konseling berjalan dengan efektif, yaitu yang pertama rasa empati, di mana seorang konselor berusaha memahami perasaan dan cara pandang konseli secara mendalam. Yang kedua, penerimaan positif tanpa syarat, yakni konselor menerima konseli apa adanya tanpa penilaian. Dan yang terakhir, kongruensi, yaitu keaslian dan keterbukaan konselor dalam hubungan terapeutik. Cyber counseling adalah layanan konseling yang dilakukan melalui media digital, seperti aplikasi pesan instan. Metode ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, sekaligus membantu remaja yang cenderung lebih nyaman berkomunikasi secara daring. Dalam prosesnya, konselor tetap menerapkan prinsip-prinsip PCT, seperti empati dan refleksi, hanya saja medianya berbeda. Misalnya pada kasus ini, konselor menggunakan pesan WhatsApp untuk membantu konseli, menuliskan refleksi perbandingan antara 2 sekolah pilihan. Cara ini membuat konseli lebih terbuka dalam mengekspresikan pikirannya tanpa merasa malu atau tertekan. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran kasus konseli. Konseli adalah seorang siswa laki-laki berumur 14 tahun. Dia duduk di kelas SMP di Regina Pacis. Ia mengalami kebimbangan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA Regina Pacis atau seminari di WB. Kebingungan ini disebabkan oleh konflik antara kebebasan pribadi dan panggilan hati untuk menjadi imam. Perasaan yang muncul adalah cemas, takut salah, dan takut menyesal
atas keputusan yang diambil. Nah, melalui konseling, konseli diharapkan dapat melalui proses konseling, konseli diharapkan dapat memahami nilai-nilai pribadi yang paling penting bagi dirinya. Tujuan konseling ini adalah untuk membantu konseli memahami nilai dan prioritas pribadinya, menyatukan logika dan perasaan dalam proses pengambilan keputusan, serta meneguhkan keyakinan untuk menentukan pilihan sekolah yang sesuai dengan jati diri dan tanggung jawabnya. Konselor di sini berperan sebagai fasilitator, bukan pengarah, sehingga keputusan akhir tetap berasal dari kesadaran penuh dari konseli itu sendiri. Nah, ringkasan dari RPL yang sudah saya buat, proses ini dirancang dalam 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama melalui WhatsApp sebagai bagian dari cyber counseling dengan fokus membangun hubungan empatik dan membantu konseli mengekspresikan keseimbangannya. Pertemuan kedua dilakukan tatap muka, membahas hasil refleksi pribadi dan menggali nilai-nilai pribadinya. Dan pertemuan yang ketiga juga dilakukan tatap muka untuk meneguhkan keputusan akhir dan menyusun rencana tindak lanjut. Teknik-teknik yang digunakan antara lain ada attending, reflection of feeling, reflection of content, exploration, dan summarizing. Ada beberapa keterampilan dasar yang digunakan dalam sesi ini. Yang pertama ada attending dan active listening. Ini untuk menunjukkan perhatian penuh, reflection of feeling dan content untuk memperdalam pemahaman terhadap perasaan konseli, parafrase dan clarifying agar konseli dapat memperjelas pikirannya sendiri, acceptance dan empati untuk membangun rasa aman, dan summarizing untuk menegaskan poin penting di akhir sesi. Kesimpulannya adalah penerapan cyber counseling dengan pendekatan person center terapi dapat membantu siswa memahami diri secara lebih mendalam dan mengambil keputusan sekolah dengan penuh kesadaran. Cyber counseling menjadikan proses counseling lebih relevan dengan gaya komunikasi remaja masa kini. Sementara PCP memastikan hubungan konseling tetap hangat, empatik, dan manusiawi. Integrasi keduanya mendukung terciptanya layanan bimbingan dan konseling yang efektif di era digital. Demikian presentasi dari saya tentang pendampingan siswa SMP dalam pengambilan keputusan sekolah melalui cyber counseling dengan pendekatan person center terapi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan layanan konseling individual berbasis teknologi yang empatik dan humanistik.